mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa, membaca surah Al-Fatihah, membaca doa mulai. Minggu lalu Kakala tidak hadir, makanya tidak tahu. Jadi sekarang Kakala perhatikan, kita akan belajar tentang sayang lingkungan. Sayang lingkungan. Jadi minggu lalu si Salsa sudah maju ke depan ya. Aku tanya lagi sekarang, kulit jeruk termasuk dalam sampah anorganik atau organik? Apa? Zahra? Ayo, yang lain. Angkat tangan. Kulit jeruk termasuk sampah organik atau anorganik? Organik. Yang lain? Jawaban yang lain ada? Termasuk sampah apa? Sampah apa? Organik atau? Organik, ya benar ya, termasuk sampah organik. Nah sekarang tanya lagi, botol plastik itu termasuk sampah anorganik atau organik? Organik. Botol plastik. Angkat tangan. Botol plastik. Sampah. Apa? Sampah apa? Organik. Tadi kulit jeruk sudah masuk sampah organik. Sekarang botol plastik termasuk sampah apa? Anorganik. Anorganik. Pintar sekali ya. Pelajaran minggu lalu, ayo diingat-ingat ya. Nah sekarang kita masih melanjutkan dengan pelajaran kita dengan topik sayang lingkungan. Tapi sekarang kita belajar tentang bagaimana mengolah sampah tadi menjadi bahan jadi. Kita akan belajar ekobrik. Apa itu ekobrik? Kita akan lihat di sini ya. Di slide. Senang dengan slide ini? Menyenangkan? Menyenangkan sekali. Oke, ada bacaan di sini ya. Bacalah bacaan berikut bersama teman kalian. Ada gambar di sini. Gambar apa ini di sini? Manusia. Manusia. Terus manusia sedang melakukan apa? Berkena. Iya. Di sini mereka sedang membaca buku juga iya. Terus ada apa saja yang mereka mereka duduk di mana itu tuh? Botol. Di botol plastik. Nah di botol plastik ini kok bisa dari tempat duduk? Kenapa? Ya karena mereka membuat ulang. Mendaur ulang sampah menjadi bahan jadi. Ya. Sekarang kita melihat sampah plastik dari perabot cantik. Perabot cantik. Apa itu perabot cantik? Ya. Jadi benda-benda yang cantik, yang unik, tapi terbuat dari sampah plastik. Iya, yang bagus. Bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar. Sekarang kita lanjutkan ya. Bacalah
berikut bersama-sama. Jadi kita akan belajar baca sama-sama tentang apa sih cara membuat dari sampah menjadi benda yang jadi. Tadi mereka duduk, tapi duduknya di plastik. Kok bisa gitu ya? Sampah plastik jadi perabot cantik. Coba Sasa baca. Bisa lihat ya tulisannya? Ya? Lihat jelas tulisannya? Bisa. Jelas sekali. Senang dengan tulisan ini? Senang. Dipakai langsung ya? Oke. Jadi semangat belajar? Semangat. Sekarang Sasa coba bacakan tulisan ini. Plastik adalah sampah yang sulit terurai, namun kita bisa mengolahnya agar berguna. Contohnya dengan membuat ekobrik. Oke. Sampah plastik, dengarkan baik-baik, perhatikan. Sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai. Sulit terurai ya. Jadi makanya dia termasuk golongan sampah anorganik. Anorganik, sampah yang sulit terurai. Namun kita bisa mengolahnya agar berguna. Kok bisa? Contohnya dengan membuat ekobrik. Ya, tadi di slide pertama itu sudah tuh. Mereka duduk pakai apa itu? Sampah. Pakai sampah plastik. Tapi bisa digunakan untuk tempat duduk. Senang toh? Senang. Ada Joshua pernah membuat sampah plastik menjadi perabotan cantik? Belum. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengelola sampah. Ya, terutama sampah plastik yang sulit terurai menjadi perabotan cantik. Yang pertama, cara membuat ekobrik. Ada yang mau baca di sini? Oke, Atala baca coba. Atau kumpulan kemasan plastik dengan seperti bungkus makanan, cuci hingga bersih, lalu kirimkan. Oke, tepuk tangan untuk Atala. Sekali lagi, jangan terus Atala bacanya yang lantang. Ayo coba, jangan main-main begini. Ayo, sekali lagi. Satu kumpulkan kemasan plastik seperti bungkus makanan, cuci hingga bersih, lalu kirimkan. Paham ya? Jadi kita kumpulkan sampah-sampah plastik seperti yang ada di gambar ini. Ada kemasan plastik, kemudian ada apa saja yang snack-snack yang kalian makan itu kita kumpulkan, kemudian kita cuci hingga bersih. Step yang berikutnya, gambar apa ini? Bagaimana penjelasannya yang kedua? Siapa yang mau baca keterangan? Oke, Saki, yang keras nak. Dua, siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih. Apa yang dibilang? Siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih. Tadi yang pertama apa? Kumpulkan kemasan plastik seperti bungkus makanan, cuci hingga bersih, lalu kita keringkan. Nah, yang sekarang slide keduanya, siapkan botol plastik bekas yang sudah bersih. Ini contohnya ya, botolnya yang sudah bersih. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca ke tangan? Ayo. Atala lagi, ya silakan Atala. Nomor 3. Kita masukkan kemasan plastik yang sudah dipotong-potong. Tadi plastik yang pertama tadi yang kita sudah cuci bersih di slide ini, lihat kan? Kita bersihkan, kemudian kita siapkan botol, kemudian kita masukkan plastik bekas tadi ke dalam botol seperti yang ada dalam gambar. Ya. Kemudian yang keempat apa lagi? Siapa yang mau baca? Zaki lagi. Ayo yang lain semangat ya. Nanti giliran harus semuanya baca. Zaki yang keras. Nah. 4. Tekan dengan tongkat agar plastik mampat. Lakukan sampai botol tidak kempes jika ditekan. Jadi dilakukan apa itu? Plastiknya ditekan agar plastik tidak keluar lagi atau mampat lagi ya. Itu cara seperti dalam gambar ini. Kemudian yang berikutnya, siapa yang mau baca? Ayo yang lain mau baca. Siapa yang mau baca?
Azril, Azril Ipi. Ayo baca yang keras nak. Dapat dibuat menjadi rambut mulai dari meja kursi hingga lemari dengan menyatukan botol-botol dengan dekat. Ya, ekobrik dapat dibuat menjadi perabot mulai dari meja, kursi, hingga lemari. Caranya dengan menyatukan botol-botol perca. Tadi ya, seperti dalam gambar ini bisa lihat. Jadi botol-botol plastik itu dipakaikan dengan perekat atau lakban, kemudian bisa jadi tempat duduk seperti tadi di slide pertama. Itu mereka duduknya pakai apa itu? Jadi sampah, tapi dia bisa digunakan benda yang unik atau perabotan yang cantik, ya kan? Nanti kalau sudah mau mencoba, ya kita nanti akan mencoba. Itu sebagai bukti kita sayang lingkungan. Sampah bisa didaur ulang, tidak buat sampah sembarangan. Minggu lalu kita sudah belajar jangan membuang sampah sembarangan. Yang anorganik, yang organik dipisahkan, ya. Semangat! Nah, oke. Ayo nih, Iki belum baca dari tadi. Nah, ada apa ini? Kosakata baru. Kosakata baru. Perabot. Terurai. Coba sekali lagi semuanya sebut perabot. Terurai. Ekobrik. Ini kata-kata baru ya, jadi harus ingat, harus tahu artinya apa, ya. Nah, sekarang kita sudah membaca tadi, sekarang kita berlatih. Nomor 1 siapa yang mau menjawab? Ayo Atal. Di sekolah kami belajar membuat Apa tadi? barang bekas. Barang bekas menjadi barang jadi atau disebut dengan ekobrik. Bagus, tepuk tangan. Nomor 2 siapa yang mau jawab? Ayo lagi. Sudah bisa memilih kata-kata baru. Tadi ekobrik sudah dipakai, sekarang perabot dan terurai. Jika nomor 2-nya nih jawabannya apa? Satu baca dulu. Sama belajar ayo lagi. Sampah makanan lebih mudah Lebih mudah apa? Jika dikubur. Lebih mudah apa? terurai. Pintar. Tepuk tangan untuk Zaki. Jadi sampah makanan lebih mudah terurai jika dikubur. Yang ketiga siapa yang mau jawab? Ayo, jangan kalah. Ayo. Oke, Iki. Ketika pindah rumah, keluarga kami membawa semua dengan truk. Kira-kira isiannya apa nih di kalimat yang numpang ini? Ekobrik. Ekobrik sudah di nomor 1. Perabot. Perabot. Coba baca ulang. Ketika pindah rumah, keluarga kami membawa semua semua apa tadi? perabotan. Perabot dengan Truk. ya. Jadi titik-titik di sini kalian isi dengan kata-kata yang baru tadi. Yang pertama, coba kita ulangi. Nomor 1 tadi siapa yang menjawab? Atala, coba. Yang lengkap lagi ya, coba. Di Di sekolah. sekolah kami belajar membuat ekobrik. Nah, oke. Nomor 2 siapa yang menjawab? Lagi, yang keras. Sampah makanan lebih mudah terurai jika dikubur. Pintar sekali. Nomor 3. Seribu. Oke.
pindah rumah. Keluarga kami membawa semua dengan teruk. Perabot. Merabot ya. Dengan truk. Oke, nomor 3 sebutin jelas. Coba. Azahra baca. Ketika pindah rumah, keluarga kami membawa semua dengan Semua apa tadi? perabot. Semua perabot dengan Truk. Tolong kita sekalian bukan katakan dulu. Tolong kita duduk dengan sopan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Oke, ada kata-kata tulis ulang cara membuat ekobik di buku tulismu menggunakan kata-kata berikut. Kemasan plastik keringkan akan dipotong-potong di botol. Sekarang ibu mau lihat tulisan kalian. Tuliskan kalian ada di papan tulis ini, di layar ini. Nanti kumpul ya. Ayo. Membuat. Tulis Tulisan biru. biru-biru itu. Iya sayang, tulis yang biru-biru itu. Tulis di dalam kotak. Iya, tulis dalam kotak. Tiga. Oke, teman-teman, anak-anak sekalian sudah belajar dengan teman-temannya untuk tulis. Sekarang kita lanjutkan cerita. Ceritanya menarik sekali. Ketika hujan turun. Siapa yang mau baca di slide pertama? Oke, Atala. Pada akhirnya hujan turun tidak senang. Udara tidak lagi panas. Dia juga bisa bermain air sepuasnya. Bagus sekali. Yang lain juga ya harus baca slide berikutnya. Sasa. Selama 3 hari, tidak pun mulai bosan kapan hujan akan berakhir. Ibu juga melarangnya main hujan lagi. Nanti kamu bisa sakit, kata ibu. Diingat-ingat ya, setiap slide-nya nanti ada latihannya. Slide kiri kita mau membaca. Zaki. Ternyata hujan terus menerus tidak Menyenangkan. tidak kesulitan bergerak ketika memakai jas hujan. Payungnya juga sering bertiup angin. Tidak asik. Tidak asik. Oke, slide baca yang membaca. Oke, Atala. Namun ada hal lain yang membuat tidak cemas. Air sungai semakin tinggi, harusnya membawa banyak. Mengapa orang Membawa banyak sampah. mengapa orang membuang sampah di sungai? Bukankah itu akan menyebab banjir? Sampah di sungai menyebabkan banjir. Penasaran dengan cerita selanjutnya bagaimana? Ayo, siapa yang mau baca? Alika. Oke. Dia tidak membaca, Bu. Dia itu baca. Oke, slide ini siapa yang mau baca? Nanda ya, juga.
bencana banjir tahun lalu, barang-barang di rumah rusak atau hilang, orang-orang pun jatuh sakit. Tidak ingin itu terjadi lagi. Kapan hujan akan berhenti, kata. Oke. Jadi kapan hujan akan berhenti? Sekarang kita sudah baca, kita sudah simak. Teman-teman yang baca, teman-teman yang lain simak. Sekarang ibu mau bertanya. Nomor 1. Siapakah tokoh utama pada cerita di atas? Siapa nama tokoh utama tadi dalam cerita tadi? Pada cerita di atas. Bagi? Tidak. Oke. Nomor 2 yang dipilih. Apa yang dia rasakan ketika hujan turun? Saya sakit. Banjir. Apa yang dia rasakan ketika hujan tidak berhenti? Dia cemas. Dia cemas. Apalagi tadi itu? Jatuh sakit. Hujan. Orang-orang jatuh sakit. Orang-orang jatuh sakit. Bagus. Banjir di mana-mana. Sampah berserakan. Ya kan tadi? Iya. Oke. Nomor berikutnya, bencana alam apa yang disebut dalam cerita? Banjir. Yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana itu? Biar tidak banjir, tadi itu kita ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Terkait dengan sampah? Jangan membuang sampah sembarangan. Membersihkan sungai. Apa? Jangan membuang Sampah sembarangan. bukan. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Banjir. Seperti di gambar tadi. Tuh, rumah-rumah semuanya tenggelam. Seperti yang ada di dalam gambar. Kasihan kan? Gara-gara sampah tidak dibuang pada tempatnya. Tidak sayang dengan lingkungan. Semuanya kacau. Air sungai semakin tinggi, harusnya membawa banyak sampah. Karena sampah tidak dibuang pada tempatnya. Sampah berserakan di mana-mana. Itu ya, tadi mengapa kita harus membuang sampah. Apa yang harus kita lakukan tadi? Dari sampah plastik kita buat apa? Kita buat Mesin, buku. Itu cara kita sayang dengan lingkungan, ya. Ayo sekarang berjanji, saya tidak akan membuang sampah sembarangan. 1, 2, 3.